MP kepada beliau kami persilakan. Najimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Haji Ahmad Sumito beserta Ibu Haja Enor Tasari, dan yang saya hormati Coach Ali Darwis yang luar biasa hari ini, dan yang saya hormati guru saya juga Bapak Badrul Tamam MPD. Oke, saya akan mereview tentang Human Resource atau SDM, di mana SDM ini bisa mengurangi cost ketika SDM ini dilatih, ya, sehingga bisa menurunkan efisiensi dari cost tersebut. SDM ini juga bisa menjadikan manusia Kok bisa lompat ke sana kamu? Urusin masalahmu, ngapain kamu ke tempat lain? Kehabisan bahan dia. Sehingga ketika memilih human resource ini harus benar-benar kompeten di bidangnya. Sebentar, kamu merasa enggak kalau ngomong mau lompat-lompat? Iya, coba buat yang runut. Itu menunjukkan pikiranmu juga lompat-lompat. Dari mana ke mana, dari mana ke mana. Kayak kita naik bom kar aja. Coba gimana sih? Kamu mau ngomong apa kamu? Saya tahu ini terkait dengan SDM. Iya, betul. Enggak, kamu sudah memulai dengan cakep banget. Kamu udah memulai dengan cukup benar. Bahwa ternyata SDM yang, nah cuman itu tadi ada koreksi. SDM yang tadi apa mau terlatih? Bukan awalnya. SDM apa? Hah? Nah kan? SDM yang terlatih itu ternyata bisa menurunkan cost. Sebentar. Yang terlatih atau yang apa ya? Yang apa namanya? Yang profesional. Saya mau ngomong apa tadi ya? Terlatih SDM yang benar atau yang terlatih? SDM yang terlatih. Terlatih itu proses yang sudah di sana, Mas. Saya mau nanya, Anda yakin tanpa memilih orang yang benar bisa mendapatkan SDM yang terlatih? Ya, harus benar dulu dibawa. Kalau Anda peka, Anda akan ngerti lompatan-lompatan omongannya orang itu. Kok langsung terlatih? Lah kapan milihnya? Ngerti? Itu saya benar. Yang bilang ya. Jadi kita ya bisa saja Anda mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang tepat itu ya bisa mengurangi cost. Nah, kita bicara ininya dulu. Yang tepat itu nanti kalau dilatih ya pasti akan jadi hebat. Nah, tepat itu apa kaitannya? Orang yang tepat itu apa kaitannya? Orang yang sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga. Nah, jadi orang yang tepat itu adalah orang yang DNA-nya dia itu sama dengan DNA industrinya. DNA pemenang, mencolotnya aduh banget toh ya. Nah itu yang paling penting, itu penting. Nanti kalau Anda jadi kepala sekolah, Anda akan itu panggil HRD-nya. Aku lihat bagaimana proses rekrutmen. Duh, kok ini yang kamu pilih? Gimana sih kamu itu? Nah itu guru itu yang pertama kali ya punya nggak dia tuh rasa mikir, rasa empati, rasa sayang ke anak-anak. Yang kedua, dia ada passion di situ, ya, passion. Yuk lihat slide. Itu mana sini? Apa artinya?
besar membutuhkan ambisi yang besar. Lihat. Nasir, nunggu mau kayak nang warung Nasrul. Ojo senden. Nah, lihat teman-teman. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang tidak berani membuat gol besar? Lihat, betul nggak? Kan itu pertanyaannya sama dengan itu ya. Bahwa hasil yang besar itu membutuhkan ambisi yang besar. Maksudnya jangan-jangan orang yang tidak berani membuat gol dan tidak punya gol besar itu dia tidak punya ambisi. Betul? Betul nggak? Karena angka yang besar itu akan lahir dari leader yang punya ambisi yang besar. Paham? Ambisi. Apa hubungannya dengan ambisi? Yuk kita lihat lagi. Sekitaran situ saja. Nah, ini, ini. Dita, belum selesai kamu. Ya. Great ambition is a passion of the great character. Coba lihat. Ternyata ambisi yang besar itu, lihat. Itu karena dia punya apa? Iya kan? Passion dan jangan berarti kenapa dia nggak punya ambisi? Jangan-jangan dia itu nggak punya passion dan nggak punya tambah pusing kita. Semakin kelihatan ini. Oh, lihat itu yang saya bilang. Kamu nerima guru nggak punya passion, nggak mungkin punya karakter, punya ambisi dia. Kalau dia punya passion, maka dia saya akan didik anak sebaik-baiknya. Ya. Tidak mikir capek, tidak punya uang, dia saya akan didik pokoknya. Ya, karena dia punya passion. Ditambah lagi dia punya, berarti jangan-jangan dia tidak punya karakter. Terus gimana caranya membangun karakter yang hebat? Yuk, hui, Sodri, kerja, turun. Nah ini, loh ini, tuh. Lihat, ini teman-teman, bagaimana caranya kita membangun karakter yang hebat. Nomor 1, gede no, besarkan lagi. Nah, nomor 1 apa? Bold. Apa itu? Nah, pertanyaannya begini, Mr. G, 10 hal apa ya yang kamu berani lakukan karena itu benar bagi kamu? Apa? 1. Maksud iku sih berani karena benar, pasti itu urusannya dengan memutuskan kebijakan. Yang salah, kapan karakter itu dibangun? Wong kita menemukan kesalahan saja diam kok daripada masalah. Itu yang akhirnya Anda tidak punya karakternya. Ditambah tidak punya passion, makanya nggak punya ambisi sama sekali. Kamu tidak punya ambisi, nggak bisa buat gol besar. Kalau kamu tidak punya buat gol besar, nggak mungkin kamu punya result yang besar. Berani kan? Berani mengatakan tidak kalau tidak sesuai dengan prinsip. Ya, ya. Bu, ini kalau digali teman-teman, wah, ini memang materi spesial untuk leadership. Ya, berdoa saja supaya Anda ikut lolos seleksi bed 2, karena tidak mungkin sesederhana ini bed 2. Hanya orang-orang yang tangguh yang ikut, sing ngantuan, pelunga-pelungu, sering ke toilet, gak usah melok. Oh yang ngoyo tok, takoki gak ngerti. Yang kedua, hasil. Bersegera apa? Iya. Ingat beberapa kali Abi tulis, jangan sampai ada keputusan yang delay. Karena penyakit menunda-nunda sudah kita gorok di hari pertama ya. Sudah tidak ada lagi menunda-nunda. Bukan tepat waktu lagi,
in time. Lihat Abi membangun Anda bagaimana kedisiplinan. Siapa yang telat, hukum. Kita membiarkan, bahkan melegalkan. Tidak apa-apa telat kamu, yang penting hadir kamu. Ya, kalau saya mending tidak usah hadir kamu. Tempat ini tempat terhormat. Ini adalah taman surga yang Allah tetapkan. Tidak layak untuk orang-orang yang tidak punya karakter. Karena kita bicara kepemimpinan. Kepemimpinan itu pilihan, teman-teman. Pilihan untuk kita melayani orang banyak. Kalau Anda tidak mau dilayani, jangan pernah jadi pimpinan. Kita ini melayani. Kenapa? Melanjutkan kinerja para nabi. Karena nabi itu pelayan umat, ya. Betul. Ada para sahabat yang melayani nabi hanya karena dia ihtiram kepada nabi, tapi nabi yang melayani mereka, ya. Hazam, bersegera, dan lain-lain semuanya. Ngerti kamu, bro? Patient. Makanya hati-hati bagaimana Anda membuat mesin rekrutmen, ya. Mesin rekrutmen itu yaitu orang yang mau kita rekrut cocok DNA-nya dengan DNA industri kita, gitu. Kalau manufacturing, teliti orangnya gini-gini, jangan banyak mikir. Ini dipikir, kenapa harus begini, kenapa? Aduh, kesuwen. Nanti nggak, karakternya nggak cocok. Lah orang keuangan kok dipilih yang orang suka ngomong. Orang suka ngomong itu ya jadi PR, ya. Cari orang keuangan yang bisu. Sehari ngomongnya cuma satu. Ada uang, dadah. Mau bayar ini, dadah. Pokoknya ada uang. Itu orang keuangan. Uangmu banyak kalau caranya begitu. Tapi kalau orang keuangan itu orangnya ramah, baik hati, kalem. Aduh, Anda minta 1 juta dikasih 3 juta untuk pegangan. Kalau ada pengemis minta ya kasih ono. Ya opo rek, duitnya sopo itu, bro, ya. Itu intinya sebenarnya. Ini kok dibahas panjang. Tapi Mr. G harus paham. Oh, kalau rekrutmen orang itu kudu cocok DNA. Ya. Kalau sudah bicara DNA itu beda, teman-teman. Passion itu beda. Kenapa ada guru yang Anda berpikir guru ini kok sabar sekali dia? Bukan sabar sebenarnya. Dia understanding, dia paham. Kalau anak usia 2 tahun 3 bulan itu secara emosionalnya butuh apa, dia paham. Jadi kalau ada anak kecil nangis-nangis itu dia tenang. Yang sebelahnya sumpek, aduh, bisa diem enggak? Kuping rasanya. Tapi yang dia tenang. Kenapa? Anak ini butuh ekspresi. Ekspresinya hanya bisa dengan nangis doang. Bahkan kalau dia tahu ilmunya, dia tidak menangis dalam kurun waktu tertentu, dipaksa, dicubit, nangis. Karena nangis itu sehat bagi kamu. Kalau kita anaknya ditapuk, diam. Karena gak ngerti, gak punya passion kita. Ya, gitu ya. Perhatikan itu. Kalau kunci itu sudah dapat, lain-lainnya gampang. Ya, supaya Anda tidak salah nyari orang. Dampaknya di downtime, not utilize talent, ya. Menempatkan. Jadi bukan salah orang karena dia tidak bisa kerja, menempatkan orang tidak tepat itu juga bagian dari itu. Oke, Mr. G? Oke, ya, thank you. Tepuk tangan untuk Mr. G. Wow.